Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham BES atau Bekasi Fajar Industrial Estate ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 tanggal 18 April 2023 dan hari tanggal 30 Mei. Ini ada corporate action yaitu ada RUPS yang diadakan hari ini. Untuk hasilnya saya belum dapat ya. Harga hari ini itu turun ya, 1,2% ke 160 per lembar saham. Untuk kinerja harga sahamnya untuk jangka panjang ini sedang negatif teman-teman ya, 10 tahun 5 tahun, namun kalau 3 tahun ke sampai saat ini sedang floating profit kebanyakannya. Ini kan sejak 3 tahun itu ya mirip COVID ya, sejak COVID ya 2020, jadi eh, masih profit karena di COVID itu harganya rendah sampai mencapai 90. Ya, sebelumnya sempat ke 1000 teman-teman ya. Untuk year to date sendiri sudah naik 20% di tahun 2023 ini. Harga tertinggi pernah ke 187 dan terendahnya ada di 109. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham BES ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental ya, kita akan membahas sekilas kinerja gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality ya, biasanya bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat perpindahan sahamnya setahun terakhir dan di bulan Mei ini. Dan terakhir dari teknikal kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Nah ini adalah gambaran umum perusahaan teman-teman ya. Jadi sesuai dengan namanya Bekasi Fajar Industrial Estate itu bergerak di bidang properti ya. Dia itu jual lahan untuk industri ya teman-teman ya. Terus ada bangunan pabrik yang sudah jadi ya untuk ditawarkan. Kemudian juga ada persewaan gitu ya, penyewaan gudang ya, pusat logistik. Kira-kira seperti itu ya bisnisnya. Jadi ini recurring income ya, ini recurring artinya sewa, yang ini jual teman-teman ya. Oke, ini adalah kinerjanya untuk kuartal 1 ya 2023. Kalau kita lihat secara pendapatan sebenarnya ini sudah pulih teman-teman ya. Sudah pulih dari COVID ya, sudah pulih, sudah kembali normal lagi. Kalau kita lihat juga laba kotornya sudah mulai kembali normal lagi ya, laba usahanya juga kembali normal dan laba bersih sudah kembali normal. Jadi ini perusahaan sudah take up ya teman-teman ya dari COVID di tahun 2023 ini. Kalau kita lihat secara beban pokok penjualan ini naik ya, naik tipis. Kemudian beban usaha ini juga sudah mulai normal ya, yang sebelumnya karena pendapatannya turun, otomatis beban usahanya prosentasenya membengkak dari pendapatan. Untuk beban lain-lain dan penghasilan lain-lain ini juga sama ada beban keuangan ya yang tentu saja membengkak ketika pendapatannya tidak ada ya. Untuk laba bersihnya ini sudah back to normal ya teman-teman, kisaran di 30, 40, 50% dari pendapatan ya. Oke, ini adalah performance dari kuartal 1 ya. Pendapatannya naik dari 74 miliar ke 197 atau naik 167%. Ya, laba kotornya naik 200% teman-teman ini ya, 200%. Kemudian laba usahanya naiknya luar, luar biasa 395%. Jadi ini benar-benar comeback teman-teman ya. Laba bersihnya juga naiknya 722,9%. Untuk valuasinya pada saat video ini dibuat itu PBV-nya jadi 0,35 ya. Lebih tinggi sedikit daripada tutup tahun 2022 di mana tutup tahun 2022 ini 0,3 ya. Untuk pairnya ini juga sudah back to normal teman-teman ya, sekitar 3,5 3 di sini ya teman-teman, 3 sampai 5 teman-teman ya. Untuk earning yield-nya sendiri teman-teman ya. Earning yield-nya sendiri ini kalau pakai TTM itu dia kecil teman-teman ya, hanya 8,41%. Namun kalau pakai annualize ya, pakai annualize itu ROE-nya adalah 9,84%. Kalau dibagi dengan 0,35 itu 9,84 dibagi 0,35 itu 28% teman-teman. Jadi tergantung dari teman-teman silahkan mau pakai yang mana, apakah mau pakai performance 12 bulan terakhir atau performance kuartal 1 di 2023 ini yang disetahunkan ya. Kalau pakai trailing 12 month artinya 12 bulan terakhir ya, artinya valuasinya ini masih terbilang mahal karena di di tahun 2022 itu masih merugi di ada yang rugi di 3 kuartal terakhir ya teman-teman ya. Ada 2 yang rugi. Namun kalau kita
lepas ya, trailing 12 month-nya kita lepas, kemudian kita performance-nya hanya Q1 kita setahunkan, maka ini valuasinya jadi murah. Kalau saya sendiri cenderung memilih yang annualize ya, karena apa? Ini kan perusahaannya memang kayak cyclical gitu juga teman-teman ya. Properti itu kan dia tadi fluktuatif ya. Jadi ini sudah mulai mengalami pemulihan, jadi mungkin bisa naiknya kembali ke normal lagi teman-teman ya. Oke, untuk dividen sendiri ini sebelum COVID sebenarnya rutin bagi dividen teman-teman ya. Untuk 2023 sendiri mestinya sih nggak bagi dividen mestinya ya, karena hanya 3 profitnya, sementara dividennya biasanya 8, 10, 3, 1 ya. Mestinya sih nggak bagi dividen. Nah ini teman-teman ya. Tadi di kuartal 3 dan 4 ini merugi. Jadi kalau kita pakainya trailing 12 month, pasti ROE-nya lebih rendah dibanding ini 11 ya. 11 kalau di annualize kan itu adalah 45. Ya, 45 tadi harga sahamnya berapa tadi saya lupa. 160 ya. Bayangin ya, dari setiap 160 perak atau rupiah itu menghasilkan 45 setahun. Jadi itu sebenarnya murah ya valuasinya kalau disetahunkan. Nah, ini untuk seasonality-nya sendiri kalau kita lihat di sini potensi naiknya ada di bulan Juni dan Juli ya, kemudian Oktober teman-teman ya. Dan ini sudah 2 tahun terakhir ini naik ya, dari 2022 sudah naik, kemudian 2023 ini juga sudah naik 20,3%. Ya, yang sebelumnya ini cenderung turun ya. Untuk dari sisi bandar Molokinya sendiri ini dimiliki oleh PT Argo Manunggal Land Development ya 48,13%, masyarakat 41% dan ada Daiwa House Industry itu 10% ya. Untuk jumlah investornya ini cenderung stagnan sih ya teman-teman ya di 15.000, 14 ini kembali lagi ke 15.000 cenderung stagnan. Kemudian kalau kita lihat di sini eh, partisipasi investor asing tidak terlalu tinggi, namun kalau kita lihat ini dia banyak menjual ya, terutama di kuartal 4 kemarin, kemudian kuartal 1 juga masih menjual 2023. Nah, di kuartal 2 ini dia mulai membeli lagi teman-teman ya, mulai beli lagi nih, April, Mei dia mulai beli lagi. Ya, namun investor asing semestinya sih nggak perlu di follow ya, karena partisipasinya kecil dan secara kepemilikan juga bukan penguasa supply. Oke, kalau kita lihat ya dari perpindahan sahamnya setahun terakhir, itu kalau kita lihat lokal ID atau investor retail lokal ini cenderung sedang buying terus ya nonnya membeli terus ya. Kemudian ada lokal CP, dia beli namun ini kayaknya tidak bersifat setiap bulan ya, tidak bersifat kontinu karena ini cuman seperti berpindah dari sekuritas ya. Jadi di bulan yang sama ini sekuritas berpindah ke perusahaan ini teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat uang-uang besar mana yang buang itu tadi sekuritas, namun ini pasti ditampung oleh CP ya teman-teman ya. Ini sama. Jadi ini sekuritas pasti ditampung sama CP. Jadi ini kita bisa abaikan saja. Kemudian yang investor lokal ini ada dapat tambahan 4% dari siapa? Ya, ini dari foreign others ya, yang buang 3,61%. Kemudian ada reksadana asing ya, yang buang cukup besar ya. Kemungkinan ini juga akan menghabiskan stoknya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya dari reksadana asing yang punya 2,43%, tinggal 0,75% ya, dan ini masih buang terus, mestinya sih dia akan buang terus. Ya, kemudian foreign others juga sama dari 4,23% tinggal 0,2%, mestinya nih akan buang lagi teman-teman, akan menghabiskan mungkin masih ada sekitar 120 juta lembar saham ya yang akan memenuhi supply ya. Nah, apakah lokal ID kita ini mampu menampungnya ya, akan mampu memiliki dana yang cukup untuk menampung ini. Kalau dananya cukup, ya mestinya harganya sih nggak akan turun-turun banget. Namun biasanya kan nggak cukup ya teman-teman, kalau investor retail lokal karena nggak kompak. Ya, jadi ini secara jangka panjang, ini setahun terakhir sedang terjadi distribusi ya dari reksadana asing, kemudian ada foreign others juga. Ini yang menampung adalah investor retail lokal. Untuk bulan Mei sendiri ya, meskipun ini sudah tanggal 30, nanggung ya, sebentar lagi data detail seperti ini bulan Mei keluar, namun tetap harus saya review dulu hari ini ya, karena kalau nunggu nanti kelamaan. Kalau kita lihat ya, ini masih sedang distribusi, teman-teman. Jadi dari kenaikan harga ini ternyata ada yang distribusi ya.
untuk di bulan Mei ini. Nanti kita baru tahu siapa yang distribusi ketika sudah keluar datanya ya. Tapi sementara ini dari Broksum kelihatan sedang distribusi. Nah, untuk teknikalnya sendiri, kalau kita lihat di sini dia sedang ranging teman-teman, di antara 126 ke 187 ya. Ini pernah turun ke 106 ya di sini ya, setahun terakhir ya di sini. Oke, kira-kira harga sahamnya akan kemana ya? Kalau ini sedang ranging ya, dan ini habis turun, ada double bottom ya, kayak double bottom, namun ini terlalu jauh sih jaraknya. Karena ada sentimen positif ya, ada sentimen positif bahwa annualize-nya itu sudah naik, kembali pulih. Ya, kemungkinan dia akan bergerak naik menuju ke 187 teman-teman ya. Kemungkinan sih seperti ini ya. Ke 187 ya, tergantung nanti kalau misalnya ini kan sebentar lagi Juni ya, nanti Juli. Kalau Juli keluar rilis laporan keuangan kuartal 2-nya naik lagi, ya mestinya dia akan naik, pastinya akan sampai ke 187. Oke, terakhir di sahamnya teman-teman ya, fundamental tadi kinerja jangka panjangnya fluktuatif ya. Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal kalau trailing 12 month atau performance 12 bulan ke belakang, namun kalau performance kuartal 1 yang disetahunkan itu menjadi sangat murah, teman-teman ya. Ini rutin bagi dividen sebelum COVID ya, namun 2023 ini mestinya sih nggak bagi dividen ya, saya belum tahu hasil RUPS-nya. Untuk seasonality, potensi naik di bulan Juni, bulan depan, kemudian bulan depannya lagi Juli dan Oktober. Bandarmologi tadi sedang distribusi, 31 sampai 30 juga sedang distribusi, teman-teman ya. Kemudian secara teknikal sedang ranging di 126 sampai 187. Terakhir, disclaimer ya, jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BES. Silakan teman-teman kalau misalnya ingin membeli atau menjual saham BES, tetap melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Oke, sampai di sini dulu analisa video saham BES. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.